You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Terima kasih banyak ya Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam hidup kami. Hari ini kami mengingat rayakan Jumat Agung. Kasih yang terbesar telah dinyatakan bagi kami. Engkau memberikan nyawamu supaya kami yang seharusnya binasa boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, karena sungguh Engkaulah Allah yang hidup. Dan hari ini kami sama-sama ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Senang sekali teman-teman sekalian boleh hadir dan sharing firman Tuhan lagi di Reveal. Senang melihat teman-teman baik yang sudah pernah ketemu ataupun ada beberapa kayaknya saya baru lihat begitu ya, atau mungkin juga baru lihat saya. Senang bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara persekutuan saudara untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan ya. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ini adalah bagian dari ucapan Yesus yang terakhir di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya. Jadi saya memilih bagian ini menjadi bagian yang kita akan pikirkan sama-sama. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23. Kita akan melihat ayat ke-44 sampai ayat yang ke-49 ya. Mari kita akan melihat bagian ini bersama-sama, kita baca bergantian. Saya mulai baca 44. Teman-teman baca 45, kita bergantian sampai 49 ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang menangis dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang ini berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, menghidupinya, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca barusan ini menjadi satu narasi yang sangat sering mungkin kita dengar, khususnya di dalam masa-masa Jumat Agung dan Paskah. Tapi saya ingin kita memaknainya kembali, begitu ya. Di akhir hidup Yesus, bahkan kita melihat ya, dalam arti orang kepala pasukan melihat dan memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Yang pulang juga dikatakan orang-orang yang berkerumun pulang sambil memukul-mukul diri. Itu sebenarnya tanda penyesalan saudara ya. Jadi memang ini mixed feeling sebenarnya respon terhadap penyaliban Kristus.
Dan bagi saya menarik kalimatnya ya. Perempuan-perempuan yang mengikuti dia. Semua orang yang mengenal dia dari dekat, tapi berdirinya jauh-jauh gitu ya. Berdiri jauh-jauh. Tapi mari kita membayangkan sebentar soal penyalipan. Saya tidak tahu teman-teman pernahkah membayangkan penyalipan, tapi saya kutip kalimat dari seorang teolog bernama Wayne Grudem. Dia bilang begini, penderitaan Kristus di kayu salib berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Setiap menit dan detik tubuhnya menderita sakit yang amat sangat. Saudara, waktu memperhatikan penyalipan, ini salah satu hukuman yang paling mengerikan yang pernah ditemukan di dalam sejarah kehidupan manusia. Saudara bisa bayangkan, orang yang disalib itu akan tergantung secara sadar. Makanya kalau perhatikan, Wayne Grudem lanjutkan begini ya. Kematian di kayu salib merupakan hukuman mati kekaisaran Romawi yang diperuntukkan bagi para budak atau kriminal kelas berat yang bukan warga negara Roma. Kenapa? Karena kalau dia warga negara Roma, hukuman matinya apa? Penggal. Jadi contohnya ya, Yesus itu orang Yahudi, bukan warga negara Roma. Makanya dia matinya disalib. Paulus orang Yahudi, tapi warga negara Romawi. Makanya sejarah gereja mencatat Paulus hukumannya dipenggal. Hukuman penyalipan didahului dengan orang yang mau disalib itu akan memikul salibnya sendiri. Jadi jangan pikir cuma Yesus sendiri yang pikul salib ya. Itu kebiasaan. Maka dia akan memikul salibnya sendiri melalui rute yang paling jauh. Untuk apa? Menjadi tontonan. Seolah-olah mau mengatakan kepada orang-orang yang melihat, kalau kalian melakukan hal yang sama, maka ini hukuman yang akan kamu terima. Dengan kata lain, penyalipan merupakan hukuman mati yang terhina, sebab hanya diterapkan bagi mereka yang dianggap paling hina. Saudara bayangkan sebentar, di salib itu posisinya bukan posisi yang enak, saudara ya. Makanya ketika orang akan disalib itu biasanya didahului sama yang namanya penyesahan. Kalau kita lihat di Alkitab ada tulisan Yesus kemudian disesah. Itulah yang kita lihat kalau nonton film Passion of the Christ. Dia akan dibungkukkan pada sebuah batu misalnya, lalu kemudian dicambuk. Penyesahan itu dicambuk dengan cambuk Romawi yang sangat tajam ujungnya, sehingga kalau dicambuk begitu ditarik, dagingnya bisa ikut lepas. Kenapa? Untuk membuat orang itu lebih cepat mati nanti. Karena bayangkan, di salib itu kan dia sadar. Jadi bayangkan kalau dia misalnya lagi segar bugar, pulang nge-gym gitu ya, terus ditaruh di salib begitu, bisa matinya semingguan katanya. Benar? Jadi apa yang dilakukan? Di flogging dulu, disesah dulu, sehingga punggungnya itu sudah seperti bubur, saudara. Dan apa yang dilakukan? Lalu dia didudukkan di salib. Kenapa didudukkan? Karena sebenarnya ada di salib itu ada bangku kecil, bukan bangku ya. Ada tempat di mana dia bersandar. Kalau tidak itu kayak ada tempat duduk kecil. Kalau tidak itu dia bisa merosot ke bawah, saudara. Makanya akan dipaku. Kemungkinan besar bukan di pergelangan tangan. Ini semua tulang rawan. Kemungkinan bukan di telapak tangan. Kemungkinan di pergelangan tangan, ya. Karena ini semua tulang rawan. Kalau begitu langsung tembus, saudara ya. Nah, lalu orang disalib itu biasanya karena saking sulitnya bernafas. Karena apa? Ternyata begini ya. Kita itu bernapas lega karena diafragma kita rata. Bayangkan kalau tergantung. Saudara tergantung, kemudian ada dudukan kecil, lalu kaki dipaku juga. Jadi sebenarnya posisinya itu begini, saudara. Untuk bisa bernapas baik, maka dia harus dorong tubuhnya ke atas bertumpu pada kaki. Dia ambil nafas lalu jatuh lagi. Dan itu akan terjadi berkali-kali. Punggung yang sudah jadi bubur akan bergesekan dengan kayu yang kasar itu. Jadi memang sekali lagi ini tidak enak. Tapi ini sadar, saudara.
Itu masalahnya, karena dalam kondisi sadar harus berulang kali mendorong diri ke atas. Karena itu, biasanya karena sakit yang begitu rupa, orang-orang yang disalib itu bisa memaki-maki orang yang menyalibkan. Tapi kalau nanti kita perhatikan Yesus, gak ada satupun kalimat makian ya yang dia sampaikan. Saking sakitnya, kita aja kalau lagi sakit tuh bisa ngomong gitu ya. Siapapun yang ada di sekitar kita, kita salahin gitu. Nah, itu satu pengalaman yang tidak mudah. Sehingga katanya secara medis, orang yang disalib itu kemungkinan matinya 2. Kehabisan darah, yang ini ya, dari belakangnya. Yang kedua adalah kesulitan bernapas. Makanya di dalam sejarah kita tahu bahwa untuk mempercepat kematian orang disalib, biasanya kakinya diapain? Dipatahkan. Masih ingat? Karena yang disalib itu nampaknya orang Yahudi, sama-sama Yahudi, sebelum hari Sabat harus matinya. Karena kalau nggak mati sebelum Sabat, susah nguburinnya. Maka penjahat di samping Yesus kakinya dipatahkan. Karena kalau kakinya sudah patah, dia nggak bisa lagi dorong dirinya ke atas. Tetapi Yesus kakinya tidak dipatahkan. Itu catatan Alkitab. Perhatikan ya, Yesus kakinya tidak dipatahkan. Tidak ada satu pun tulangnya dipatahkan. Karena waktu dicek, udah mati. Makanya menurut beberapa penafsir, Yesus itu terlalu cepat matinya. Baru 6 jam ya, dari pagi jam 9 disalib, baru 6 jam kok udah mati. Nah, itu jadi pertanyaan kan, apakah dia tidak mati? Mungkinkah dia cuma pingsan? Tidak, nggak mungkin. Kalau Yesus pingsan, saudara, berarti hari Minggu kita nggak merayakan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan ya, tapi Minggu siuman. Yesus bukan bangkit, tetapi kayak sadar gitu ya, udah selesai istirahat ya. Nggak begitu. Nanti kita akan lihat sebentar ya. Jadi saya mau ingin katakan kepada saudara bahwa apa yang terjadi pada Yesus itu satu hal yang sangat mengerikan. Tuhan, pencipta alam semesta dan isinya, lahir secara terhina, mati secara terhina pula. Dan semuanya ini dilakukan olehnya karena satu alasan, yaitu untuk menebus dosa saudara dan saya. Di kayu salib ada 7 perkataan yang Yesus sampaikan. Ini yang dicatat oleh para penulis Injil. Ya, ingat, tidak ada satu pun makian. Tuhan bahkan gak teriak-teriak, "Woi, sakit woi," gitu ya. Kita kalau sakit gitu mungkin ya begitu responnya ya. Perhatikan catatan seorang teolog bernama John Stott. Saya pinjam penjelasan dia. Gereja menghargai yang disebut 7 ucapan Yesus di kayu salib sebagai penyingkapan pikiran-pikiran Yesus yang terpendam. Satu pun tidak ada yang diucapkan dengan kepahitan ataupun keluh kesah. Masing-masing mengungkapkan kasihnya yang besar kepada kita, atau tugasnya yang mengerikan dalam menanggung dosa, atau juga kemenangan akhirnya. Saudara coba perhatikan ya. Jadi 7 ucapan ini, kalau saudara lihat ya, menyingkapkan secara keseluruhan, menyingkap tabir salib. Tidak ada satu penulis Injil yang mencatat lengkap 7-7-nya. Jadi dari mana orang dapat 7? Itu coba direkonstruksi lalu dilihat secara kronologis ya. Maka Matius sama Markus hanya catat 1 ucapan. Dalam Injil Lukas catat 3, Yohanes catat 3. Jadi totalnya 7 ya. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dan yang terakhir itu unik saudara. Ini biasa disebut sebagai doa, karena di depan dimulai dengan istilah ya Bapa. Persis yang paling atas, persis yang paling bawah. Oke? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah mereka di sini? Paling dekat orang yang menyalibkan, prajurit Romawi. Tetapi juga ini mewakili kita semua yang sebenarnya juga hadir menyalibkan Yesus di sana. Yang kedua, kalimat kepada penjahat di sebelahnya. Hari ini juga
engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Kalimat ketiga, dalam penderitaannya yang luar biasa, Yesus gak lupa keluarga. Makanya kalau kita baru sedikit pelayanan, sibuk banget lalu lupa keluarga. Nih Yesus nih, lagi menderita sakit ya. Dia masih ingat mamanya, dia titip mamanya sama Yohanes muridnya. Jadi saya sedang membayangkan dari salib itu ya. Karena kan nggak mungkin pakai tangan ya. Nas titip mama ya, kan gitu ya. Nggak bisa gitu kan. Saya membayangkan tuh kepalanya ya. Dia bilangnya anak gitu ya. Apa kalimatnya? Ibu, dia bilang kami ibunya. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu ya. Dan Alkitab mencatat sejak hari itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Ya, kalau saudara misalnya sempat jalan-jalan ke Turki, ya itu salah satu kota Efesus itu di situ dulu ada kota-kota itu dikatakan Yohanes ada rumahnya Yohanes sama Maria. Jadi Yohanes murid Yesus menerima Maria di rumahnya. Yang keempat, ini teriakan yang menjadi misteri sepanjang zaman. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita nggak bisa membayangkan gimana ya Allah Bapa dan Allah Anak terpisah untuk sementara waktu. Ini misteri. Kalian belajar Tritunggal ya. Kalau belajar Tritunggal itu kita percayanya satu Allah, tiga pribadi. Jangan dibalik. Oh kita percaya tiga Allah. Enggak, kamu jadi politeis. Kristen tetap monoteis. Satu Allah, tiga pribadi. Karena kalau satu pribadi beda. Islam percaya satu Allah, satu pribadi. Nah pribadinya juga beda-beda. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa bilang yang mati di kayu salib siapa? Anak. Karena kalau kita bilang enggak, yang mati di salib itu kan Allah Tritunggal itu nyatu. Berarti yang mati di kayu salib adalah Bapa. Hah? Itu yang namanya bidat, patri passionism. Patri itu pater berarti bapak, passion itu menderita. Bukan bapak yang menderita, anak yang menderita. Sehingga seruannya kepada siapa? Bapak. Ya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena kalau kita bilang kan menyatu mereka, berarti Yesus teriak sama dirinya sendiri, Eloi, Eloi lama sabachthani gitu. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, surga kosong. Enggak, karena kan Bapa ya, dan Roh Kudus ya. Jadi memang ini misteri ya. Saya cuma kutip satu perkataan ketika kita begitu sulit menjelaskan kalimat ini ya. Kalau orang nanya, siapa yang teriak kepada siapa? Saya pinjam penjelasan seorang hamba Tuhan, dia bilang sebenarnya dalam iman kita menerima. Yesus meneriakkan kalimat ini supaya tidak satupun dari semua kita yang percaya kepadanya akan meneriakkan lagi kalimat ini. Kita nggak akan teriak lagi, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena Yesus sudah mewakili kita meneriakkan itu kepada Bapa. Dan itulah menjadi iman kita ya. Berikutnya aku haus. Ya, darah tercurah begitu banyak saudara. Itu tuh bikin hausnya luar biasa ya. Nanti bisa dipelajari. Yang keenam sudah selesai. Dalam bahasa Ibraninya itu tetelestai ya, cuma satu kata. Sudah selesai. Lalu yang terakhir, nah ini bagian kita ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, dituliskan dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ayo kita review sebentar ya. Dua orang terpidana di sampingnya mengutuk dan menghujat ya. Namanya orang kalau kesakitan itu muncul kata-kata begitu. Tapi Yesus tidak. John Stott mencatat ia bahkan melakukan apa yang selama ini ia ajarkan dalam khotbah di bukit. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Persis dia berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Salib adalah lambang utama penyerahan diri Yesus. Seraya memperlihatkan kepeduliannya kepada orang-orang yang menyalibkannya. Memperhatikan kepedulian kepada ibunya yang melahirkan. Dan bahkan penjahat yang bertobat di sisinya. Wah, ini bagi saya luar biasa ya. Dalam penderitaan dan kesakitannya masih sempat-sempatnya mikirin orang
lain. Itu satu hal yang saya pikir Tuhan menanggungnya bagi kita. Oke, sekarang saya mau ajak kita memikirkan scene penyaliban. Ini kalau bikin drama ini penting ya. Maka kalau bikin drama, coba hayati. Ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ingat ya tadi ya, untuk suara nyaring butuh napas. Jadi pasti dia narik kalau. Jadi Yesus tuh matinya bukan, ya Bapak dalam tanganmu keserahkan nyawaku ya. Gitu ya. Sorry ya. Jangan salah mikir ya. Ayo, gimana? Suaranya nyaring. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena kadang-kadang saya mikir ya, kok beberapa film Yesus tuh kurang ekspresif ya, kurang teriak gitu. Oke? Jangan kaget gitu, ya Bapak. Ya. Nah ingat ya, ini tetap sebuah doa, pengharapan kepada Bapa dan penyerahan total. Dalam kegelapan yang meliputi bumi dan tabir bait suci yang terbelah. Itu juga menarik kalau saudara perhatikan ya. Tabir bait suci terbelah dua. Itu kalau kita menghayati, memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Alkitab mencatat terbelah duanya dari mana? Atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu karena Kalau atas ke bawah bedanya sama bawah ke atas apa? Tadi ngomong sama Ibu Dewi ya, dulu GSY itu sini penuh sama tirai, gorden ya. Kalau terbelahnya dari bawah ke atas, itu bisa jadi karena anak-anak satu sana satu sini, terus ketarik set, kebelah ke atas. Tapi ingat ya, tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Ada gempa bumi. Tapi kemudian dicatatlah seperti Tuhan belah ya. Oke, gunting pita ya, cetek, terbuka dari atas ke bawah. Perhatikan detail-detailnya ya. Kita menemukan Yesus dalam momen penyerahan diri yang paling mendalam. Hari ini kita memperingati kematian Yesus. Tapi saya ingin mengajak kita menghayati dua makna kematiannya ya. Kematian Yesus dibandingkan dengan kematian manusia, ini bukan kematian yang sama. Perhatikan. Kalau saudara dan saya mati, kalau kita mati itu kita aktif atau pasif? Pasif ya. Makanya biasa dibilang kematian menjemput. Ada nggak yang bisa nolak? Jangan jemput dulu dong, 2 tahun lagi gitu. Kematian yang pasif, karena kita yang tanda kutip diambil daripada kita, nyawa kita diambil. Tapi perhatikan, nah lihat ya, penyerahan diri Yesus, kematiannya adalah penyerahan yang aktif, bukan pasif. Pegang poin ini. Karena ketika kita merenungkan kembali kematian Yesus, kita seringkali terjebak dalam narasi bahwa ia mati sebagai korban. Namun seperti yang kita ketahui, nah ini menarik nih, para penulis Injil tidak sekalipun menggunakan kata mati untuk menggambarkan kematian Yesus, peristiwa ini. Tapi ya udah ya, kita nggak bisa, oh kalau gitu nggak pas ya, ini kan hari raya kematian Yesus Kristus, wafatnya Isa Al-Masih. Tapi ternyata tidak ada satupun penulis Injil yang menggunakan kata mati. Lalu kata apa yang dipakai? Sekarang kan ada 2 terjemahan Alkitab ya. Ada TB1, ada TB2 Alkitab yang baru ya. Nah, di dalam TB1, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama menuliskan menyerahkan nyawa. Ini aktif. Bukan nyawanya diambil dari dia, tetapi ia menyerahkan nyawanya. Sebenarnya di dalam terjemahan aslinya ada perbedaan di Injil Markus sama Lukas. Nah ini saya cuman kasih aja sebagai pengetahuan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, terjemahan baru Indonesia edisi 2 sudah merevisinya. Ini TB2, terjemahan baru edisi 2. Matius sama Yohanes sama, pakai istilah menyerahkan nyawanya. Tetapi penulis Injil Markus dan Lukas
menggunakan istilah menghembuskan nafas terakhir. Mungkin kita bilang, apa hebatnya Kak? Karena kalau kita kan sekarang dia mati, menghembuskan nafas terakhir. Tapi sebenarnya siapa yang tahu nafas terakhirnya itu? Iya dong. Makanya perhatikan, kematian Yesus bukanlah kematian pasif. Ini adalah penyerahan diri aktif. Yesus tidak tunduk kepada kematian. Ia mengendalikannya. Ia menentukan saat dan cara penyerahannya. Beda ya sama kematian kita. Kematian kita ya udah diambil daripada kita. Tapi Alkitab mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena dialah sang hidup. Sang hidup itu menyerahkan nyawanya. Maka itu tindakan aktif, bukan pasif. Ini yang pertama. Yang kedua, nah saya mau ajak kita membayangkan. Sering nonton film? Ya? Nonton drama? Sinetron? Film silat? Oke. Setiap kali orang tuh ini ya, coba pernah gak membayangkan waktu dia dibunuh misalnya, atau kalau pas lagi sudah mau mati tuh, terus kemudian dia kasih pesan-pesan terakhir. Saya baru nonton drama Korea apa ya? Terus kemudian tanda dia mati itu nanti tangannya tiba-tiba jatuh gitu, set gitu ya. Iya ya, langsung tahu nih apa nih. Biasanya kan kalau kita misalnya di syuting nih ya, mau mati gitu kan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih dulu terjadi biasanya? Mati dulu baru kepalanya tunduk, atau kepalanya tunduk dulu baru mati? Biasanya logikanya kalau di film-film gimana? Mati dulu dong. Mati dulu. Yesus gitu nggak? Kalau kita periksa catatan Injil, saya pikir nggak kebetulan ya, Yohanes tidak sedang membuat-buat. Yohanes berkata begini, dengan ketundukan Yesus kita melihat gambaran kemenangan. Karena di Yohanes 19 ayat 30 dicatat, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tidak, ya Bapa ke dalam tanganku serahkan nyawaku, tunduk, nggak gitu. Makanya kalau main drama Paskah jangan salah ya. Ya. Main drama Jumat Agung tuh kadang-kadang kayak kita sedih banget lihat Yesus gitu ya. Aduh kecian. Yesus tidak mati kehabisan darah. Yesus tidak mati kehabisan napas. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Itu kemenangan. Ini adalah gambaran seorang raja yang dengan sadar memilih saat untuk menghadapi nasibnya. Dia bukan korban, tetapi sebagai pemenang yang berdaulat. Dalam penyerahan ini Yesus meraih kemenangan atas dosa dan kematian. Memang kita di gereja ya saya tadi pagi kan pelayanan juga ya, Jumat Agung. Kayaknya memang tuntutannya pakai baju hitam ya. Karena kayaknya kematian. Tapi kalau kita perhatikan, kematian Yesus bukan kekalahan. Artinya pakai baju merah, kita kan cuma sayang, nanti saya disuruh pulang gitu ya. Pak Pendeta pulang, kok merah gitu ya. Jadi saudaraku, kalau kita mau bicara kematian Yesus, itu bukan kekalahan. Kita kadang berpikir matinya kalah, Jumat Agung itu Yesus kalah, nanti Minggu Paskah dia menang. Saudara punya juru selamat yang pernah kalah? Oh no. Saya kaget juga waktu baca kalimat Pendeta John Stott. Dia bilang, jangan salah mengerti, kemenangan Yesus itu justru di kayu salib. Kok bisa? Ada ayatnya? Ada. Coba lihat Kolose 2. Maaf saya nggak tulis di slide ya. Jadi kadang-kadang kita juga salah ngerti ya. Makanya kostumnya juga kita saltum ya. Tapi ini karena budaya ya sudahlah, kita ikutin saja ya. Nanti susah menjelaskannya, mesti ikut khotbah siang ini dulu. Coba lihat Kolose 2. Teman-teman mari lihat ayat yang ke-12, ya, kita mulai lihat dari yang ke-13 sampai 15. Oke, kita baca ya, 13 sampai 15 pelan-pelan aja. 1, 2 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di mana Yesus menang? Di mana dia mempertontonkan kemenangan itu? Di kayu salib. Kamu tidak ambil nyawaku, kau tidak bisa ambil nyawaku, aku sang hidup. Tapi demi yang kukasihi, aku menyerahkan nyawaku. Wow. Jadi bagaimana melihat Jumat Agung, bagaimana melihat Paskah? Saya pinjam penjelasan John Stott. Dia bilang begini, Jumat Agung adalah kemenangan diperoleh, dan Paskah, kemenangan itu dikonfirmasi. Jadi memang sudah menang. Menangnya bukan cuma pas Paskahnya, tapi sejak Jumat Agung dia menang. Itulah kemenangan. Saudara dan saya tidak menyembah Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup. Dan karena dia hidup, dia punya kuasa atas hidup. Dia bisa memberikan apa yang dia mau berikan. Dan karena dia hidup, dia bisa mengambil kapanpun kehidupan itu kembali. Karena itu dia bangkit. Jadi memang kalau kita mau pakai sistem investigasi ya, Yesus mati karena siapa? Udah pusing juga nih ya, karena siapa ya? Kita bilang karena saya. Oke, satu sisi itu benar ya. Tapi kalau kita cari-cari, kita investigasi, kenapa Yesus mati? Kok bisa mati dia? Karena siapa? Nah, ada sebuah penyelidikan yang dilakukan dengan kata yang dipakai begitu ya. Coba lihat sebentar ya. Oke, bisa tolong next sebentar, ini agak macet. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Karena kalian suka doktrin sih ya, saya ajarin agak berat sore ini ya. Saya nggak khotbahin ini ke jemaat ya, agak susah. Kata kerja hand it over itu dipakai untuk beberapa situasi ini. Nanti kalian bisa perhatikan saja ya. Misalnya ada yang bilang Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam. Itu kata yang dipakai sama. Nah, makanya Yudas menyerahkan karena uang. Lalu para imam menyerahkan ke Pilatus karena iri hati. Kata yang dipakai juga sama, menyerahkan. Lalu Pilatus menyerahkan kepada para prajurit yang mengeksekusi penyaliban Yesus. Ya, itu mewakili kita semua lah ya. Karena apa? Karena takut kan kalau enggak orang bilang kau bukan sahabat raja. Tapi waktu kita lihat Alkitab, karena penyerahan Yesus aktif, maka kita tidak bisa melihat hanya dari satu point of view. Bersyukur Alkitab memberikan kita dua point of view. Satu dari bawah, cara kita melihat, tapi satu dari atas ya. Anak sekarang kan senang dengan POV ya. You like POV, point of view. Injil menyatakan, khususnya Kisah Rasul ya, bukan kitab Injil. Coba kita baca sama-sama. Kisah Rasul 2, 23, 24. 1, 2 ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi siapa yang salah? Kamu bunuh, kamu salibkan, tapi yang diserahkan Allah. Jadi akhirnya kita melihat penyaliban karya Yesus di kayu salib adalah sebuah tindakan sukarela yang dia lakukan. Yang mungkin dalam point of view itu karena kita yang menyerahkan, tetapi jauh lebih indah, dia mau mati bagi kita supaya dosa-dosa kita diselesaikan. Karena itulah seorang teolog zaman dulu namanya Octavius Winslow, dia mengatakan kalimat ini, who deliver up Jesus to die? Not Judas for money, not Jews, not Pilate for fear, not the Jews for envy, but the Father for love. At the same time, ini yang bisa kita hayati dalam iman kita. Makanya kalau kita bilang Yesus terbunuh atau dia menyerahkan nyawa ya, satu sisi kita lihat juga dia mati, dia bukan korban,
Dia pemenang, saudara. Jadi dalam Lukas 23 tadi kita melihat Yesus yang menyerahkan rohnya kepada Bapa. Ini merupakan sebuah tindakan yang menandai kemenangannya atas kematian dan bahkan membuka jalan bagi kita untuk mengikuti jejaknya dalam penyerahan diri. Apa kira-kira aplikasinya ya? Kita mah matinya tetap nggak ada mati aktif ya. Ada yang bilang, oh di Amerika udah bisa tuh, atau di Eropa mau euthanasia dia aktif gitu ya. Tapi sebagai saya tetaplah yang namanya manusia tidak punya hak sebenarnya atas hidupnya. Tapi dia sang pemilik hidup, dia bisa menyerahkan kapan saja dia mau dan dia bisa mengambilnya. Makanya ketika dicek, loh kok Yesus sudah mati baru 6 jam. Akhirnya diambillah tombak itu, karena yang lain dipatahkan kakinya lalu ditusuk ke lambungnya. Untuk apa? Ngecek sudah benar mati atau tidak. Apa buktinya? Waktu ditusuk itu dikatakan laporannya, keluarlah air dan darah. Kalau air sama darah keluarnya terpisah, itu tandanya sudah mati. Kalau masih ditusuk keluarnya cuma darah, berarti orang itu tanda kutip masih hidup. Kematian ditandai dengan air sama darah terpisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah penghayatan baru bagi saya dalam Jumat Agung tahun ini. Bukan kekalahan, tapi kemenangan. Bukan pasif. Aduh kasihan Yesusku mati, habis darahnya. Aduh kasihan Yesus mati. Enggak. Dia menundukkan kepala, lalu dia menyerahkan nyawanya. Justru itu tanda kemenangan. Bagaimana kita menghidupi teladan ini? Saya melihatnya begini ya, apa artinya bagi kita? Yesus mengundang kita untuk menempuh jalan penyerahan juga. Bukan penyerahan yang mengarah pada kekalahan, tetapi yang membawa kebebasan dan kemenangan. Di salib, Yesus telah menunjukkan bahwa melalui penyerahannya kepada kehendak Bapa, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi ketakutan dan kesulitan hidup. Jadi ingat ya, Jumat Agung, karya salib, di situ kita lihat penyerahan diri Yesus. Maukah engkau serahkan diri kepada Dia, Sang Pemilik hidup? Mari kita datang kepada salib Yesus dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak layak mendapatkan apa-apa selain penghakiman, tetapi memohon belas kasihannya. Di sana, di kaki salib itu, kita akan menemukan kemenangan atas dosa dan kematian, bukan melalui kekuatan kita sendiri, tetapi melalui penyerahan kita kepada Dia yang telah menaklukkan semuanya bagi kita. Saudaraku, di dalam Yesus kita menemukan kekuatan untuk menjalani hidup kita. Di dalam penyerahan ini kita akan menemukan bahwa Yesus tidak hanya penguasa atas kematian, tapi Dia juga memberikan hidup yang baru. Karena itulah kita bisa berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Mari kita datang menyerahkan segala aspek hidup kita kepadanya. Percaya bahwa dalam penyerahan kita akan menemukan kebebasan dan kehidupan yang sejati. Saudara, kalau saya berpikir tentang hal ini makin sadar ya, bahwa memang keselamatan itu anugerah. Karena bukan kita layak, bukan kita mampu. Kalau saudara bisa menyelamatkan dirimu, siapa juru selamatnya? Diri kita sendiri dong. Saya puji kamu, hai juru selamat. Tapi karena engkau dan saya tidak sanggup menyelamatkan diri, maka Dia datang. Dia bukan korban dari sebuah peristiwa penyaliban, tetapi Dia secara sukarela menjalani salib demi saudara dan saya. Kiranya penghayatan ini mewarnai Jumat Agung kita, dan terus hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan ya. Saya nggak tahu masalah kita sekarang apa. Mungkin ada yang masalah dalam relasi ya, relasi dengan Tuhan. Aduh, gue lagi kesel nih sama Tuhan. Mungkin relasi dengan sesama, orang-orang di sekitar kita, atau mungkin juga ada yang sedang relasi dengan diri sendiri ya.
Kak, gue nyesel banget, gue bodoh banget, gue gak bisa maafin diri gue sendiri nih. Tapi ingatlah, serahkan diri kepada Tuhan, dan Dia akan memulihkan relasi-relasi yang engkau dan saya sedang lewati dalam pergumulan. Apakah ada pertanyaan? Kalian kan sukanya nanya. Ayo, kalau ada boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa juga ya. Jangan menyusahkan pembicara. Ada? Cukup jelas? Gak apa-apa, silakan. Wah, diambilin mic tuh, biar terdengar sampai surga. KPU. Cek. Ya. Oke. Thank you, Kak Bu. Oke. Nama saya Ray, asal gereja. Oke. Jadi thank you banget Kak Alex udah sampaikan ini khotbah, saya terberkati banget. Dan apalagi tadi dijabarin tentang yang Judas gitu ya, not for yang for money dia trying gitu. But aku pengen nanya sesuatu. Sebenarnya agak sedikit berat sih, cuman nggak apa ya. Cuman maksudnya ini topiknya agak berat karena tapi aku juga bingung gitu cara jawabnya, maksudnya cara ngertinya gimana. Karena ketika Yesus mati, kan tadi Kak Alek udah sempat sampaikan tentang dia menyerahkan nyawanya kan ya. Nah ada yang berpendapat, wah itu yang mati kemanusiaannya gitu, wah itu yang mati. Jadi ada yang nggak terima juga itu yang mati. Jadi yang matinya siapa gitu dan sebagainya. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak orang-orang sulit untuk melihat diri Yesus ini sebagai Allah dan manusianya gitu. Betul. Ketika dia mati. Nah itu mungkin Kak Alek boleh kasih pencerahan kepada kita. Thank you. Ini terima kasih atas keberatannya. Iya ya, sampai nangis gua. Memang untuk memahami itu secara doktrinal kita cuma bisa sampai kepada pemahaman bahwa Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan sampai kapanpun dia tetap seperti itu. Jadi kalau kita menghayati Yesus kan Allah yang jadi manusia. Allah itu roh. Allah jadi manusia. Yohanes 1 mengatakan firman itu menjadi daging. Sekarang dia punya daging. Apa bedanya Yesus sama Bapa? Ini Allah Tritunggal ya. Yesus, dia yang sudah datang ke dalam dunia, dia punya daging. Allah Bapa adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Sehingga Allah dan manusia sejati ini di dalam satu natur, di dalam diri Yesus. Itu saya mesti hati-hati penggunaan kata ya. Kalian bingung lah, nanti natur lah, apalah sudahlah itu ya. Di dalam kesatuan, di dalam konsili dikatakan, konsili itu rapat gereja yang dulu memikirkan ini, jadi bukan kita yang baru mikir ya. Mereka bilang itu tidak bercampur. Tidak kecampur-campur. Karena kita suka berpikir gini, oh Yesus haus, waktu Yesus berjalan dia capek, dia tidur, oh kemanusiaannya muncul. Jadi yang tidur itu siapa? Manusianya. Loh, gak bisa begitu. Karena dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Dia pun tidak pernah berhenti jadi manusia. Waktu dia berjalan di atas air, oh itu kealahannya yang muncul. Terus kemanusiaannya kemana? Jadi kealahan dan kemanusiaan itu tidak bercampur, tidak saling meniadakan, tetapi bisa dibedakan. Kira-kira begitu. Nah, karena itu secara teologis kalau ditanya, yang mati itu siapa? Allahnya atau manusianya? Nggak bisa kita bicara begitu. Karena yang mati adalah Yesus.
Dan dia adalah Allah dan manusia pada saat yang sama. Contohnya, saya Alex nih. Setiap manusia sebenarnya adalah kesatuan. Kesatuan dua bagian besar lah ya. Ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Tubuh, roh, dan jiwa. Oke, kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita bagi dua saja. Jadi saya itu, Alex itu bukan cuma tubuhnya. Kalau cuma tubuhnya, kalau kita membagi manusia. Kalau manusia cuma punya tubuh, nggak punya roh, namanya apa? Mayat. Punya roh aja, tidak punya tubuh, namanya halus, gentayangan. Jadi manusia itu adalah kesatuan tubuh, roh, ya, roh atau jiwa juga. Jadi itu kesatuan. Jadi nggak bisa kita bilang yang mati ininya, yang mati itunya. Secara teologis tidak tepat bertanya seperti itu. Termasuk ketika orang menafsirkan ayat Filipi pasal 2. Waktu dikatakan Yesus turun jadi manusia, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, pertanyaan teologisnya, Yesus mengosongkan diri dari apanya? Kuasanya. Berarti kalau dia mengosongkan diri dari kuasanya, dia bukan Allah dong. Mengosongkan diri dari kealahannya. Jadi itu teori mengosongkan diri. Banyak doktor teologi menulis disertasinya hanya kata itu. Apa artinya mengosongkan diri? Itu kata bahasa Yunaninya kenosis. Makanya banyak kenosis teori. Wah, saya baca beberapa tambah pusing saya. Yesus mengosongkan diri dari apa waktu dia datang ke dalam dunia? Ada yang bilang mengosongkan diri dari kealahannya. Berarti yang datang bukan Allah dong. Oh, dari kemahakuasaannya. Berarti kalau dia datang sebagai Allah menjadi manusia, dia nggak maha kuasa dong. Berarti dia bukan Allah. Sementara Allah tetap punya karakteristik kemahakuasaan misalnya. Makanya ada satu teolog, nah saya mungkin lebih sepakat dengan dia ya. Tapi ini dibilang ngeles juga nggak ngeles sih. Tapi dia bilang begini, kita nggak bisa berteori Yesus mengosongkan diri dari apa. Kenapa? Karena kita nggak ada yang bareng-bareng sama Yesus secara kekal. Ada nggak yang bareng-bareng sama Yesus? Aku tahu tuh dia mengosongkan diri dari apa. Dulu kami, kita bestie. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak bisa, kita nggak ada yang tahu. Tapi dia bilang lebih tepat berpikir, bukan mengosongkan diri dari apa, tetapi mengosongkan diri jadi apa. Makanya kalimatnya menarik. Coba baca Filipi 2. Jelas kan sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, Paulus tuh mau bikin kita bingung gak sih? Paulus gak bilang, lu aja yang jadi bingung. Gua mah kasih tahu gitu ya. Coba Filipi 2. Paulus bilang begini. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan ya udah terima aja itu. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Kita berteori dia mengosongkan diri dari kealahannya. Lah, bukan Allah dong. Padahal dia tetap Allah 100%. Manusia 100%. Memang ketika Allah dan manusia bersatu, di dalam kehadiran ada beberapa pengecualian. Kalau mau pakai istilah atau keterbatasan. Saya kasih contoh begini. Ada 3 sifat yang menyatakan itu Allah. Paling gampang. Maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Allah itu pasti punya ini ya. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Kalau Bapa oke, Roh Kudus oke. Begitu sampai Yesus kita agak bingung. Karena Yesus pernah ngomong, aku gak tahu kapan aku datang. Loh, dia bohong dong. Dia berarti berhenti jadi Allah. Nah, kita belajar karena dia satu-satunya yang jadi manusia. Di dalam kesatuan Allah dan manusia, dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapanya. Dia hanya tahu apa yang Bapanya mau dia tahu. Jadi Yesus bukan anak aneh, anak jadi-jadian. Saya kasih contoh begini ya, jawab secara teologis ya. Yesus maha tahu ya atau ya? Iya. Berarti waktu Yesus datang 2000 tahun lalu, dia tahu bahasa Indonesia dong? Tahu? Loh, berarti Yesus bisa aja bahasa Indonesia gitu sama teman-temannya. Tiba-tiba lagi main nih di Palestina. Oke coy gitu. Yesus, kalau kita bilang dia tahu bahasa Indonesia, apakah kalau dia tahu bahasa Indonesia jadi dia maha tahu? Kan itu kan kadang-kadang kita melihat konsekuensinya begitu. Logikanya coba balik lagi. Yesus tahu nggak 2000 tahun lalu ada komputer?
Harusnya tahu kan? Tapi waktu dia main sama temennya, dia ngomong komputer nggak? Ntar ada komputer loh. ChatGPT, dichatin kamu, AI kamu. Secara teologis kita agak sulit. Mungkin kita dalam penghayatan Yesus Allah, kita bilangnya dia tahu, tapi zaman itu dia nggak jadi anak aneh. Tiba-tiba Yesus ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dia di Palestina. Jalan aja belajar dituntun Maria, ngomong aja dia belajar babi bu bebo, mungkin gitu ya. Jadi di dalam dia ambil natur manusia, dia akan menyerahkan kepada Bapa apa yang dia perlu tahu. Dia hadirnya cuma di Palestina. Berarti Yesus waktu itu Allah bukan? Maha hadir nggak? Yesus ada di Indonesia nggak? Secara fisik dia cuma ada di Palestina. Tapi itu konsekuensi dari dia mengambil rupa manusia. Jadi memang hati-hati ya, saudara-saudara kita yang tidak suka sama kekristenan, memang akan menyerang Yesusnya. Karena dia tidak punya referensi. Dia pikir Yesus manusia jadi-jadian. Yang tiba-tiba bahasa India, Yesus tiba-tiba ngomong ChatGPT, Yesus kemudian kumpulin temannya, duduk semua ya, ini ada komputer ya, nanti komputer begini. Jadi kemahatahuan Yesus bukan kemahatahuan yang melampaui atau jadi keterbatasan pengetahuannya bukan menjadikan dia tidak Allah. Saya kasih contoh begini. Anggaplah saya dosen UI. Saya dosen di UI dan saya punya kesempatan dapat rumah di dalam kompleks UI. Oke? Nah, tetapi karena saya mungkin sudah punya rumah, saya tidak mengambil hak saya untuk tinggal di dalam kampus. Kalau saya melepaskan hak saya berhenti jadi dosen UI? Tidak. Nah, itu mungkin dengan penjelasan sederhana. Yesus melepaskan haknya untuk tahu, untuk hadir, untuk berkuasa. Tapi dia tidak berhenti jadi Allah. Dan di dalam bagian itu dia taat kepada kehendak Bapaknya. Aduh, susah dimengerti Kak? Memang susah. Karena kita tidak satupun yang punya pengalaman pernah jadi Allah. Dan Allah dan Allah pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus tidak pernah punya pengalaman jadi Yesus. Jadi kita mesti mengakui memang ini unik. Nah, waktu kita nanti ketemu Yesus, kita ketemu Yesusnya dalam bentuk apa? Roh atau tubuh? Tubuh kebangkitan berarti ada rohnya, ada tubuhnya. Karena Yesus itu point of no return ya. Waktu Yesus itu kayak beli tiket single trip aja ya. Begitu dia jadi manusia, dia nggak pernah balik lagi, hanya jadi roh. Nanti waktu kita ketemu dia, kita akan mengenal dia. Nah, itu satu hal yang secara doktrinal kita pahami. Makanya kita bilang ada tubuh kebangkitan. Kenapa Yesus sudah mengalaminya? Tubuh kebangkitan itu bukan tubuh-tubuh jadi-jadian, tapi itu tubuh yang benar-benar Yesus bilang pegang ini, nih cucukin, ya. Jadi jangan kamu pikir, tapi kan Yesus bisa pindah tempat Kak, tiba-tiba nanti dia udah ada di sana. Tapi tetap bentuknya adalah Yesus. Enggak muridnya gitu, wah nembus, wah enggak. Ada tubuhnya. Sampai dia makan ikan goreng, ini aku loh, bukan hantu. Ya, salah satu makanan Alkitabiah ikan goreng ya. Ada di Alkitab. Tapi itu kira-kira jawabannya. Dan kalau ditanya lebih jauh ya saya udah pikir ya langsung ketemu Tuhan aja Rey. Kalau mau tanya lebih jauh lagi ya. Tapi secara doktrinal biasanya itu yang kita pahami. Ada yang lain? Iya nih mic-nya luar biasa. Sangat peka. Putra mana hilang? Lagi membatasi diri. Mau nanya lagi? Ini siapa? Oh, ada yang mau nanya lagi? Oh. Ada yang mau nanya lagi? Soalnya mau nanya kan? Iya udah. Tanyain yang kemarin, lo tanya sama gua tuh. Foto Yesus. Oh, foto Yesus ya. Versi siapa ya? Gak apa-apa. Tanyain aja. Biar nambah referensi aja. Terima kasih pendatangan cukup banyak. Jadi
beberapa minggu lalu dalam khotbah di Refill ini Kak Samuel sempat singgung kalau kita semua nggak seharusnya membayangkan wajah Yesus ketika kita sedang berdoa, karena yang kita lihat di lukisan-lukisan, di film-film belum tentu demikian aslinya. Menurut Pendeta Alex kayak gimana seharusnya kita menyikapinya? Sepakat. Karena begini loh, maksudnya gini, kita tidak bisa memang membatasi saja. Tapi kalau ditanya begini, jadi kalau saya lihat Yesus kan jadi manusia. Jadi sebenarnya ketika kita membayangkan tanda kutip ya, dia seperti manusia atau dia adalah manusia, karena bukan cuma seperti, bukan cuma kelihatan, dia memang manusia. Maka kita kan punya referensi terhadap manusia itu seperti apa. Bahkan itu dalam teologi biasa disebut sebagai mental image. Kita pasti punya, sadar atau tidak kita punya. Waktu kita bilang Bapa kami yang di surga, siapa? Bayanganmu apa? Mental image-mu apa? Bapak, ada yang kebayang, saya dari kecil kebayangnya kakek tua. Tua, duduk di takhta, janggut putih, panjang lagi janggutnya gitu ya. Terus kita di bawah sisir-sisirin janggutnya gitu ya. Jadi itu mental image ya. Nah, cuma hati-hati, mental image itu bukanlah realita yang sesungguhnya. Bisa menolong, tetapi bisa juga itu tidak menolong sama sekali. Khususnya ketika kita punya mental image yang tidak sempurna. Contohnya, ada anak yang datang sama saya bilang, Kak Alex, saya nggak bisa berdoa Bapak kami. Bapak saya itu jahat banget. Tiap kali saya berdoa Bapak kami yang di surga, saya kebayang Bapak saya yang pukulin mama. Nggak bisa saya doain itu Kak. Karena dia cuma punya mental image-nya dia dari apa yang dia bayangkan waktu bilang Bapak kami. Begitu, terus saya bilang, terus kamu mau gimana? Boleh nggak mama kami yang di surga? Nah, di situ saya harus luruskan. Saya bilang mental image-mu salah. Karena memang papamu tidak sempurna. Tetapi Tuhan meminta kamu berdoa Bapa kami yang di surga, mengingatkan kamu meskipun papamu di dunia tidak sempurna, di surga kau punya papa yang sempurna. Nah, papa yang sempurna itu juga realitanya siapa? Takut dia lihat papa temennya. Tapi itu pun mental image itu selalu ada keterbatasan. Karena itu misalnya ya, di dalam gereja Protestan kita tidak terbiasa dengan mental image yang ditampilkan. Tidak ada patung, tidak ada gambar, biasanya seperti itu. Nah, tapi di sisi yang lain, saya pikir juga kita menghadapi, kalau kita pergi ke Eropa, lihat museum, lihat katedral gitu ya. Kalau kita pergi ke katedral juga itu banyak mental image yang diberikan sebenarnya untuk menggambarkan. Kalau kamu lihat itu, santo-santo itu agak manis tampangnya kan? Gitu-gitu ya. Itu kan sebenarnya mau menunjukkan sesuatu, nggak ada santo yang lagi marah gitu ya, atau pegang tombak gitu. Nah, jadi kalau saya berpikirnya begini, seiring dengan pertumbuhan rohani kita, kenalilah Tuhan dari Alkitab, sehingga gambaranmu bahkan lebih lagi, lebih luas lagi. Di dalam Alkitab ada banyak yang namanya perumpamaan. Dan seringkali kita memang tidak mengembangkan pemahaman tentang perumpamaan itu. Jadi memang mental image manusia aja banyak distorsinya kok. Jadi memang jangan fokus kepada satu mental image. Tapi di sisi lain, kalian coba kembangkan, karena di Alkitab itu ada begini. Ada yang disebut simile. Simile itu kalau dikatakan seperti. Yesus seperti apa misalnya ya. Ada yang namanya metafora. Kalau metafora itu Tuhan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kalau dibilang akulah pokok anggur yang benar, maka Yesus bukan pokok anggur. Dia cuman ya seperti pokok anggur. Berarti ada bagian dalam kamu lihat pokok anggur yang relate sama Yesus. Tentunya bukan pokok anggur ada yang busuk-busuk juga loh Kak. Lalu kamu bilang oh Yesus busuk-busuk, gak bisa begitu. Jadi mental image-nya juga carilah pokok anggurnya yang bagus. Karena Yesus adalah pokok anggur. Nah, di dalam Alkitab, khususnya kitab Mazmur, perhatikan, penggambaran Allah itu bisa dua. Tuhan adalah gembalaku, itu apa? Metafora. Tapi kalau dia bilang seperti rusa rindu sungaimu, itu simile.
Karena ada kata seperti, ada kata bagaikan. Nah, Tuhan digambarkan di Alkitab dengan penggunaan istilah simile maupun metafora. Nah, kadang-kadang kita nggak selamanya harus membayangkan dia sebagai manusia dalam arti yang kita pahami, Bapa. Tapi Allah seperti Raja Wali yang membawa kamu di atas sayapnya. Terus kau bayangin bapak-bapak terbang gitu. Nggak begitu kan bayangannya ya? Nah, makanya Tuhan tuh indah sekali ya, memperkenalkan diri melalui alam sekitarnya untuk melihat. Kamu bisa melihat bukan itu Tuhan, jadi jangan bilang kan ini kalau Roh Kudus ya. Lalu kemudian Roh Kudus turun. Nah, ada kalimatnya seperti burung merpati, berarti simile kan? Seperti, bukan Roh Kudus itu burung merpati. Begitu lihat, gila tuh orang jual Roh Kudus. Gitu ya. Ada soalnya begitu. Ada anak-anak karena mungkin diajarin ya, Roh Kudus itu burung merpati. Nah, apalagi kalian semua gambar Roh Kudus kan burung merpati ya. Begitu anak itu lihat gitu burung merpati terbang, mama ada Roh Kudus lewat gitu. Makanya ingat, waktu dikatakan, waktu murid-murid turun kumpul, turunlah Roh Kudus seperti lidah api. Jangan kau bilang Roh Kudus adalah lidah api. Gitu. Nah, kalau baca Alkitab tuh jelas tuh, sepertikah, ini metafora atau ini simile, itu semua menolong kita menggambarkan punya mental image yang lebih sehat tentang siapa Allah. Jadi dia singa dari Yehuda. Jangan bilang, singa itu kan kukunya mencakar kita lalu matilah kita. Kan tidak begitu ya. Kita ambil bagian-bagian yang kuat. Yesus adalah batu karang. Terus kau bilang, batu karang kan banyak bolong-bolongnya juga. Jangan, tetap lihat batu karang sebagai simbol keteguhan. Oke? Thank you. Semoga ini menolong teman-teman ya, semakin bertumbuh. Kapan-kapan ketemu lagi, kita belajar lagi sama-sama ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Secara khusus ketika kami merenungkan akan kematian-Mu. Kami seringkali melihat kematian karena di dalam dunia kematian itu begitu mengerikan, diambil daripada kami. Tetapi kematian-Mu, kematian yang aktif. Dan kematian-Mu bukan kekalahan, tetapi kemenangan. Dan itulah yang kami dapatkan di dalam Engkau, sehingga saat ini kami boleh percaya dan akhirnya hidup berkemenangan. Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mohon, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Tolong kami, setiap orang muda di tempat ini, setiap kami yang dengar firman, kami benar-benar menyerahkan diri, bukan kepada Allah yang mati, tapi kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup berperkara dengan indah di hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.